Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman bin Abdul Malik naik menjabat khalifah menggantikan saudaranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada usia 42 tahun. Ia hanya memerintah selama 2 tahun saja, tahun 96 Hijriah sampai 98 Hijriah. Menurut sebagian ahli sejarah, menjelang wafatnya, Al-Walid bin Abdul Malik tidak sempat menunjuk seseorang sebagai pengganti. Namun, para pemuka keluarga Bani Umayyah akhirnya memutuskan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah ketujuh Daulah Umayyah di Damaskus. Saat itu Sulaiman sendiri berada di kota Ramallah. Ia baru mengetahui berita wafatnya Walid setelah sepekan kemudian. Nah, begitu menjabat khalifah, banyak perubahan yang dilakukan Sulaiman bin Abdul Malik. Yang terbesar adalah pergantian beberapa pejabat penting pemerintahan. Inilah yang membuat puncak kejayaan Daulah Umayyah menurun. Sebelumnya, Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik menempatkan tokoh-tokoh terkuat di beberapa daerah. Misalnya Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim ditempatkan di wilayah timur, sedangkan Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad di wilayah barat. Nah, oleh Sulaiman bin Abdul Malik, ketiga tokoh itu dipecat. Musa bin Nusair, penakluk Spanyol dan Portugal, tiba di Damaskus 3 hari sebelum Walid bin Abdul Malik wafat. Tanpa alasan yang bisa diterima, Musa bin Nusair dipecat dan dibuang ke Madinah. 2 tahun kemudian tokoh ini pun wafat. Putranya yang juga bernama Abdul Malik bin Musa yang menjabat sebagai gubernur wilayah Afrika di Kairawan diberhentikan juga. Sebagai penggantinya diangkatlah Muhammad bin Yazid. Sedangkan saudaranya Abdul Malik bin Musa yaitu Abdul Aziz bin Musa, putranya yang menjabat gubernur di wilayah Andalusia berkedudukan di Toledo, dikudeta oleh pasukannya sendiri dan gugur dalam sebuah peperangan. Sebagai penggantinya, Sulaiman bin Abdul Malik tak menunjuk Tariq bin Ziyad penakluk Andalusia juga, tetapi dia malah menunjuk Haris bin Abdurrahman As-Saqafi. Sementara itu Hajjaj bin Yusuf yang terkenal garang dan kuat meninggal lebih dulu daripada Walid bin Abdul Malik. Namun demikian, keluarganya tak ada yang luput dari kebijakan sang khalifah. Mereka yang masih memegang jabatan langsung diberhentikan. Tindakan fatal lainnya yang dilakukan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik adalah membebaskan para tahanan politik di Irak dan Iran. Dilihat dari sudut kemanusiaan, sekilas tindakan ini positif. Namun di sisi lain, mereka yang menentang pemerintahan selama ini menjadi bebas berbuat apa saja. Ketika masih hidup, Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim sepakat untuk mengangkat Abdul Aziz bin Walid sebagai calon pengganti sang khalifah. Namun, Walid bin Abdul Malik meninggal sebelum sempat menetapkan keputusan itu. Itulah di antara hal yang membuat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak senang dengan Hajjaj dan Qutaibah. Rasa tidak senang itu sudah terbaca oleh Qutaibah. Apalagi ketika melihat tindakan Khalifah Sulaiman terhadap keluarga Hajjaj dan Musa bin Nusair. Qutaibah bin Muslim menggerakkan rakyat Khurasan untuk memberhentikan Khalifah Sulaiman. Namun, kekuatannya kalah. Ia gugur dalam sebuah peperangan. Sebagai gantinya, diangkatlah Waqi' At-Tamimi. Sedangkan jabatan Hajjaj bin Yusuf tak pernah diisi lagi. Khalifah Sulaiman menunjuk Yazid bin Muhallib sebagai gubernur wilayah Irak dan Iran. Karena kemampuannya, Yazid bin Muhallib diangkat menjadi gubernur wilayah Khurasan menggantikan Waqi' At-Tamimi. Selanjutnya gubernur Yazid melebarkan kekuasaannya di daerah Tabaristan dan Jurjan. Sementara itu, kemenangan Panglima Maslamah bin Abdul Malik di daerah Asia Kecil pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membuat geger Imperium Romawi Timur. Hal itu membangkitkan minat Khalifah Sulaiman untuk menaklukkan Konstantinopel. Ia pun mempersiapkan bala bantuan berkekuatan 120.000 orang untuk memperkuat pasukan saudaranya.
Khalifah Sulaiman sendiri ikut dalam pasukan itu. Namun ia terpaksa berhenti di Kaisarea wilayah Galtia karena sedang sakit. Sedangkan Maslamah dan pasukannya meneruskan perjalanan. Pasukan Romawi tidak mengadakan perlawanan. Mereka bertahan di benteng Konstantinopel dalam kepungan pasukan kaum muslimin yang cukup lama. Sedemikian lamanya hingga kaum muslimin sempat mendirikan perkampungan. Sementara itu, Kaisar Romawi Theodosius meninggal dalam kepungan. Rakyat mengangkat Leo de Isaurian sebagai penggantinya dengan syarat ia mampu menyelamatkan mereka dari ancaman kaum muslimin. Leo Isaurian segera menjalankan taktiknya. Ia datang membawa bendera putih menghadap Panglima Maslamah bin Abdul Malik. Perundingan rahasia pun berlangsung. Di antara keputusannya, pihak Romawi bersedia menyerah dan membuka pintu benteng. Syaratnya, pasukan kaum muslimin harus mundur lebih dahulu agar Leo Isaurian bisa mengondisikan rakyatnya. Pada hari yang ditentukan, ia berjanji akan membuka pintu benteng dan menyerahkan kekuasaannya. Panglima Maslamah ini setuju. Ia pun memerintahkan pasukannya mundur dan membiarkan perbekalan mereka tertinggal. Ternyata hal itu hanyalah siasat lawan saja. Pasukan Romawi justru keluar dan mengambil seluruh perbekalan kaum muslimin. Setelah itu mereka masuk lagi ke dalam benteng. Nah, pada hari yang telah disepakati, pasukan kaum muslimin siap melancarkan serangan ke dalam benteng. Namun mereka terkejut bukan main. Mereka tak hanya mendapatkan benteng dalam keadaan tertutup, tetapi juga perbekalan mereka juga habis. Senjata mereka habis. Nah, akhirnya Panglima Maslamah memerintahkan sebagian pasukannya untuk kembali ke Damaskus. Nah, bertepatan dengan itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat dalam usia 45 tahun. Keinginannya untuk menaklukkan ibu kota Konstantinopel gagal. Di antara yang dapat dikenang pada masa pemerintahannya adalah menyelesaikan pembangunan Masjid Jami'ul Umawi yang dikenal megah dan agung di Damaskus. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mempunyai seorang putra mahkota bernama Ayyub bin Sulaiman yang sudah ia siapkan sebagai penggantinya. Namun sayang, sang putra meninggal dunia sebelum niatnya tercapai. Khalifah Sulaiman berniat mencalonkan seorang putranya yang lain. Namun karena putranya ia masih terlalu muda, Raja bin Haywa, seorang tabi'in penasihat istana, menyarankan agar niat itu ditunda. Raja bin Haywa mengusulkan nama Umar bin Abdul Aziz. Lobi-lobi yang dilakukan raja berhasil. Umar bin Abdul Aziz pun diangkat menjadi khalifah ke-8 pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Sejarah pun membuktikan pilihan sang ulama itu tidak meleset. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Daulah Umayyah mengalami kegemilangan, sehingga para ahli sejarah menunjuk Umar bin Abdul Aziz dengan sebutan Khalifah Ar-Rashidah kelima setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.